Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bil ilmi. Amin. Zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teriring sholawat dan salam, mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' As-Salam Blok TU. Yang saya cintai, yang gak pernah bosan, Bu Kiki. Sehat selalu. Yang saya kangenin, jamaah, mudah-mudahan ibu semua sehat, tambah pinter, tambah khusyuk, apanya? Ibadahnya, tambah banyak koleksi bacaan ayat-ayatnya, banyak, udah nambah satu apa dua? Nambah satu apa dua apa banyak? Ya, mudah-mudahan ibu semua tambah pinter. Pinter ya Bu? Pinter Bu? Nah gitu dong. Iyalah, pinter kan ibu tuh. Syukur. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Mabadi' Fiqhiyah ini kitab dasar banget. Jadi komponen yang memang harus ibu miliki. Sama seperti kita bikin rumah. Jadi pondasi dasarnya harus apa? Ya. Sebab kalau nggak kuat, apalagi belajar fikih. Ya, belajar fikih itu belajar hukum syariat. Jadi ibu harus punya prinsip. Yang kita belajar ini belum takhasus, belum spesialisasi, jadi masih general. Paham Bu Wahyu? Tapi jangan dianggap remeh. Walaupun ini buku pada tatanan madrasah ibtidaiyah, tetapi kalau ibu sudah memilikinya tertanam di hati dan tafakkur di fikirat ibu udah punya pondasi yang kuat. Paham? Paham. Jadi ketika ibu nanti belajar pada level yang lebih tinggi, ketika nanti ibu memahami kitab-kitab fikih yang banyak dengan berbagai macam madhab, satu, ibu udah punya prinsip.
Dua, ibu nggak bakalan bingung. Karena belajar hukum khususnya fikih itu kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, kadang-kadang kita bingung sendiri. Betul nggak? Mana yang mau kita kerjain? Apa yang ini, apa yang ono, betul nggak? Contoh sederhana, selesai takbiratul ihram. Semua mazhab takbiratul ihram bertakbir nggak? Mengangkat tangan nggak? Yang bikin membedakan apa? Iya. Kalau kata Bu Wahyu, letak kedua tangan kita, kalau orang kampung bilang sendakep kita. Di luar mazhab Imam Syafi'i, selesai kita takbiratul ihram tidak ada sendakep. Sederhananya. Paham gak Bu? Nah ini fikih. Makanya sebelum lebih jauh kita memahami fikih, kita harus kenal dulu. Kenal tentang apa? Agama kita. Sebab ketika belajar fikih tidak akan pernah lepas dari Al-Quran dan hadis. Nih yang perlu digarisbawahi. Belajar fikih itu tidak pernah lepas dari Al-Quran dan hadis. Kenapa Ustazah? Ya karena itulah dasarnya. Apapun perbedaannya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kakak senior saya Kiai Haji Zainal Mustafa, beliau bilang, ibu, kalau saya sering jarang dengan beliau, kalau ibu-ibu nih termasuk muridnya ibu. Ya, kalau saya dengan beliau itu kakak senior Wahyu dulu. Kami mondok di pondok pesantren yang sama. Golek ilmu ngalaf ilmu di pelosok. Di tempatnya sekarang yang lagi fenomenal Gus Ikdam. Tahu? Ya, Gus Kautsar. Itu bisa ibu pahami. Jadi kembalinya kepada siapa? Diri kita. Tetap kembali kepada diri kita dan tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Contoh lagi takbiratul ihram. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i mengangkat kedua tangan menjadi khilafiyah antara yang takbir laki-laki dan perempuan. Ini contoh nih. Makanya kalau pembahasannya udah pada level up, ya kalau ibu nggak punya pondasi dasarnya, ibu bingung. Ternyata banyak ya Ustaz. Banyak. Contoh lagi niat sholat. Kalau kita biasa usolli sunat atau usolli fardhu, betul nggak? Ada bahkan yang nawaitu usolli, betul nggak? Nawaitu usolli fardhu maghrib, misalkan. Di tempat lain nggak ada. Di luar mazhab Imam Syafi'i nggak ada nawaitu usollinya. Bismillah, Allah Akbar. Kenapa saya katakan level up? Yaitu orang-orang yang memang sudah matang, paham, baca kitabnya nggak cuma satu. Kitab fikihnya nih Bu Wahyu, ibu baca ini namanya Mabadi. Selesai ibu baca Mabadi, urutan keduanya ibu baca At-Targhib atau Matan Qarib atau Fathul Qarib. Setelah itu ibu baca I'anatul Talibin. Itu fikih-fikih karya Imam Syafi'i. Selebihnya ya nyun sewu. Kalau jenengan nggak punya pondasi yang kuat, akhirnya apa? Bingung. Bingung. Nah itu. Makanya alhamdulillah. Bapak adik yang ibu pelajarin yang sekarang kita bahas ini matannya buah, pinggirannya, ya, pinggirannya belum tengahnya. Kalau sarahnya lebih tebal lagi kitabnya terjemahnya, dan dia per satu
jilid satu jilid. Kalau ini kan satu buku udah berapa juz? Kenapa? Beda. Matan Qorib, betul. At-Taqrib, beda. Tuh, ibu ya. Makanya Masya Allah 8 tahun saya di pondok pesantren di Bahrul Ulum. Yang baru saya kaji yaitu Kifayatul Akhyar, I'anatul Talibin, sama Fathul Qorib. 8 tahun. Baru segitu doang. 8 tahun. Tiap hari itu belajar 8 tahun. Makanya ibu alhamdulillah udah tua masih belajar fikih, betul nggak? Tinggal baca. Udah ada harokat, udah ada betul nggak? Nah, kalau kami dulu di pondok pesantren tak ada satupun harokat. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur kalau ngaji kita ngaji nih, harokatin maknani, tahu maknani, menerjemahkan itu kitab dalam bahasa Jawa, terjemah kitab satu aja terlewat beliau tahu. Kita nyender kayak ibu tuh kalau ngaji nyari apa? Oma kena kata kayak ibu nih kalau ngaji nyari apa? Iya, tahu. Saya pernah ngalamin tidak dapat stempel beliau pada saat ngaji Kifayatul Akhyar karena saking ngantuknya saya nderek ke ibu nyai ke Jember. Tuh. Salah satu pondok pesantren terbesar di Jember, saya minta nderek ke ibu nyai, pulangnya malam, subuhnya ngaji dengan Gus Dur. Saya ngantuknya minta ampun. Dipanggil saya, nggak dapet stempel, marahin. Nah, kalau ibu enak di sini, betul nggak? Alhamdulillah. Islam itu indah. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum, domirnya lakum. Andaikan domirnya lahu ataupun laha, insyaallah susah kita. Wa atmamtu ni'mati, memiliki, memahami, mempelajari agama Islam ternyata merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bu, jadi ibu udah tua masih nyari betul nggak? Bersyukur nggak bu? Ni'mati wa raditu. Siapa yang ridho? Allah. Wa raditu lakumul islama dina. Allah ridho dengan agama yang kita pelajari, yaitu agama Islam. Makanya definisi dari Islam, al-islamu huwa ad-din alladzi ba'atsallahu bihi sayyidina. Tuh, dalam kitabnya ibu baca, al-islamu apa itu huwa ad-din, bilangnya begitu, bukan huwa at-tayakkun, bukan, tapi huwa ad-din. Huwa ad-dinu alladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi lihidayatin nas wa sa'adatihim. Garis bawah itu. Makanya nggak salah kalau ibu lagi sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lisa'adatihim, menyebut nama
saja bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Insyaallah. Apa itu Islam? Ad-din, agama. Alladzi yang ba'atha Allah mengutus sebagai agama yang telah Allah utus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihida lam li ta'rif lihidayatin nas, sebagai petunjuk untuk manusia. Tahu nih, lihidayatin nas. Jadi nggak bisa Bu, kalau ibu Islam, tapi ibu nggak belajar bagaimana cara ibu mencari jalan untuk cinta kepada Allah. Bagaimana cara ibu mencari jalan untuk cinta kepada Nabi kalau ibu nggak belajarin agama Nah, sementara kita notabene kita ini paling enak, lahir dari emak bapak seorang muslim. Begitu kita lahir ke dunia, kita langsung apa tuh? Islam. Betul nggak Bu? Enak nggak tuh? Enak nggak tuh? Padahal belajarnya dari awal apa last minute? Ada yang dari awal, betul nggak? Ada yang baru setelah tua, betul nggak? Betul nggak Bu? Yang sering orang bilang namanya hidayah. Padahal hidayah mah nggak tunggumu. Udah. Hidayah itu setiap saat. Yang sulit itu apa? Mencari hidayahnya yang bil khusus yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita lebih sering menampakkan, menunjukkan atau menunggu hidayah yang datangnya kadang dari orang lain. Padahal hidayah terdekat itu adanya dalam diri kita sendiri. Contoh hidayah terdekat dalam diri kita apa? Semangat tahajud, males tinggalin tahajud. Jangan. Bismillah, berazam selalu tahajud. Bahagia. Nabi Muhammad diutus sama Allah li hidayatin nas, sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran banyak banget. Muhammadur Rasulullah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allah juga sebutin, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin astagfirullah walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Enak enggak tuh kita jadi umatnya Nabi? Enak enggak? Enak. Wa sa'adatihim, Nabi diutus sama Allah sebagai pembawa petunjuk dan pembawa kebahagiaan. Kam arkanul islami, agama. Sekarang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada al-awwalu syahadatul la ilaha illallah. Apa itu? Bersaksi, bersahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammad. Nah, kalau dalam kajian akidah akhlak ada yang namanya syahadah tauhid, ada yang namanya syahadah rasul. Tuh, kalau kita belajar akidah akhlak, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22. Apa bunyinya? Ayo. Al-Baqarah 21 22 apa bunyinya? Al-Baqarah ayat 21 22 apa bunyinya, Bu? Apa Bu Wahyu? Al-Baqarah ayat 21 22 apa bunyinya?
Ya ayuhan nasu ubudu alladzi khalaqakum. Ya, kemudian dua-duanya apa bunyinya? Alladzi ja'ala lakumul firasya bina wa minas ma'a fa akhraja bihi rizqan fala lillahi andadaw. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min. Apa artinya buah yuk? Secara esensialnya bahwasannya wajibnya kita ibadah kepada Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak, yang patut, yang wajib disembah, hanya Allah, dan tidak ada Tuhan selain. Makanya bunyinya dalam zikir lafaz tahlil bagaimana? La ilaha illallah. Kemudian Al-Baqarah ayat 22-nya alladzi ja'ala lakumul arda ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Allah memberikan firash, Allah memberikan bina. Itu Allah yang punya Allah. Kita nggak punya apa. Makanya bunyinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain. Kemudian wa anna Muhammad. Tuh. Ini konteks yang luar biasa. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Belajarlah kepada diri Muhammad. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Apa bunyinya? Apa Bu Wahyu? Al-Baqarah ayat 37 apa bunyinya? Tuh, ya, betul kan? Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Di antara kalimat yang keluar dari lisan Nabi Adam adalah kalimat daripada nama Muhammad. Insyaallah sudah jadi followersnya Nabi Ibu. Udah. Insyaallah Ustazah. Pengen masuk surga bersama baginda Rasul? Pengen. Jadi dari arkanul Islam yang pertama syahadatul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nilai tauhid di dalam hati kita, di setiap pembuluh darah tubuh kita menjadi sesuatu yang nomor satu. Jadi nggak main-main. Nah kalau kita di sini masih enjoy. Kenapa? Beda dengan saudara-saudara kita di Palestina yang di garis Gaza. Dia paham banget dengan lafaz Allah. Sementara kalau kita di sini baru diuji begini, betul nggak? Memble up in the tastus, betul nggak? Apa? Padahal Bu Wahyu kalau kita baca Sirah Nabawiyah, nah nanti nih ajak Pak Doktor di Depok sudah ada. Ya, ngelihat sirah perjalanan Nabi itu di Mall Depok kemarin udah ada salah satu mall. Nangis kita. Kenapa Ustaz? Ya kita mah nggak ada apa-apanya. Nabi udah ngelewatin semua, betul nggak? Nabi masih kecil, ditinggal sama siapa? Ayahnya, betul nggak? Sampai Allah turunkan bahwa jadaka dolan fahada, betul kan? Nabi walaupun yatim nggak pernah apa? Gak pernah galau, gak pernah bingung, betul kan? Semua udah Nabi lewati. Bahkan yang ibu, mungkin ibu belum belajar kali, hanya mendengar. Sebagian dari ibu sudah belajar bagaimana sedihnya Nabi ketika ditinggal Sayyidatina Khadijah. Nah, nanti boleh tanya dengan Dr. Mariono. Sampai terkenal dengan namanya Amul Hajan, betul nggak Bu? Nabi itu.
Makanya sekarang terbukti kalau seorang suami ditinggal istrinya tidak sekuat istri ditinggal turunan Nabi. Nabi kan ditinggal Sayyidatina Khadijah setahun, betul nggak? Kalau bahasa zaman sekarang nggak move on. Bahkan sampai dia menikah dengan Sayyidatina Aisyah, bayang-bayang Khadijah masih apa? Ada. Sampai Sayyidatina Aisyah, sampai Sayyidatina Aisyah cemburu. Nanti kalau orang kampung bilang, makanya ya mak, yang nomor satu mah paling yang terbaik. Ya mak ya, kawin nomor 2 balik lagi ke nomor, iya nomor 1 tuh is the best. Tuh, betul ya bu? Lanjut, paham gak mak? Nggak paham ya udah, mau udah ngantuk. Asani. Apa kata Bu Ayu? Rahasia. Numpaknya ada rahasia. Asani yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan. Jadi orang dia zakat doang nggak sholat percuma. Dia puasa melulu nggak sholat percuma. Dia sholat melulu tapi nggak puasa percuma. Ada nggak orang kayak gini? Ada nggak? Dia sholat tapi nggak pernah zakat, nggak pernah sodako, nggak pernah infak, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus apa itu? Bu, dalam Al-Quran ada berapa jumlah ayat yang selalu membersamai aqimus sholah wa atuz zakah? Ada berapa? Banyak. Ya pinter ibu jawabannya. Banyak ya bu? Lebih dari 1 ya? Alhamdulillah. Bagus jawabannya, ibu keren. Ya, kalau disuruh ngitung kan ibu belum ngitung ya bu. Kalau suruh belajar belum belajar ya bu ya. Jadi ya udah gitu aja ya bu ya. Sekarang kita bahas nih. Kalau ibu baca Al-Quran bener nggak? Aqimus shalah wa atuz. Makanya ibu buka dalam surah An-Nisa ayat 101. Apa bunyinya? An-Nisa 101. An-Nisa 101. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Iya saya sabar. Gak usah dibentak. Iya saya sabar. Apa bunyinya? An-Nisa ayat 101. Apa bunyinya? Baca Bu Wahyu, baca Bu Wahyu. Apa Bu Saidi apa baca? 101. Dah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Saking istimewanya salat, an taqsuru minas an taqsuru, itu saking apanya? Enggak bolehnya kita ninggalin salat. Dalam keadaan bepergian aja Allah udah ngasih bonus an taqsuru. Bolehnya kita meringkas, mengkosor. Tuh paham bu? Makanya kata Allah, sholat kalau nggak bisa berdiri kemudian duduk. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring. Kalau nggak bisa berbaring long. Apa ini? Apa? Kalau nggak miring nggak bisa
Kalau telentang nggak bisa, bil isyarah. Apa itu bil isyarah? Ya, gerak-gerak mata. Nah kalau semuanya nggak bisa baru saya mandiin, Bu Sayuti yang nyolatin. Bu ya. Itu pentingnya sholat. Makanya amalan yang pertama kali dipertanyakan di yaumil akhir yaitu question, pertanggungjawaban. Pertama kali yang ditanyakan yaitu tentang sholat. Makanya mulut kita tidak menjawab, yang menjawab apa? Iya, wa arjulum apa ya, dalam surah Yasin itu apa? Ada tuh mulut dikunci, yang ya ayat berapa itu? Yang menjawab adalah iya, aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu nggak usah takut. Jadi besok kalau ditanya bukan mulut kita yang menjawab tapi apa? Aidihim wa arjuluhum, tangan dan kaki kita. Jadi kalau ibu belajar bagaimana mentasawufkan hati ibu, serahkan semua kepada Allah. Sebab apa? Menyerahkan segala urusan kepada Allah merupakan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Al-thalith itaiz zakati. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Nanti di bab 2, di bab 3, di bab 4 dibahas apa itu zakat. Berapa zakatnya emas, berapa zakatnya perak. Ada di kitab ini dibahas. Jadi sebelum kita membahas tentang hukum-hukum yang tergantung yang terdapat di dalam kitab ini, kita lebih dahulu memahami. Inilah yang dibahas. Pertama tentang agama Islam, kedua tentang rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga ialah itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum. Sejatinya zakat adalah bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita untuk mensucikan secara zahir dan secara batin. Arabi yang keempat yaitu shaumur Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Istimewanya ayat tersebut, Allah menuliskan kata-kata dalam bahasa fikih, tapi tidak Allah tuliskan dalam Al-Quran dalam ayat tersebut, tapi Allah ganti dengan kutiba alaikumussyiyam. Kalau dalam bahasa fikih artinya wajib itu wajib, betul kan? Wajibun, sunnatun, mubahun, makruhun, betul ya? Tapi indahnya dalam Al-Quran Allah tuliskan kutiba alaikumussyiyam. Al-khamis yang kelima yaitu hajjul bait lil mustati'in. Yang kelima ialah pergi haji ke Baitullah lil mustati'in. Kalau kemarin udah dibahas, kalau kita belajar dengan Dr. Mariono dibahas lil mustati'in. Kategori lil mustati, orang yang mampu itu penafsirannya banyak, betul ya. Saya pernah ikut kajian beliau sekali, itu dibahas tentang orang pergi haji itu bukan sekedar dia mampu ngeberesin, dia siap berangkat, tapi betul mustati yang lebih pada segala sesuatu yang urusannya dengan dunia. Jadi kalau udah pergi haji ke Baitullah, nggak boleh urusan dunia di rumah diapain, diinget gitu kan ya. Dapur, sumur, listrik, telepon, arisan, udah harus diapain itu? Ditinggalin dulu, ibu fokus, ibu walikan kepada mereka yang ada di rumah. Begitu tuh secara garis besarnya. Jadi kata-kata mustati bagi yang mampu itu banyak tafsirnya. Al mustati fi murakkab,
ampuh dalam perjalanannya, betul kan? Al-mustati' fil makan, mampu ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang ada di tempat tinggalnya, tetangganya, rumahnya, mungkin nanti yang kalau Bu Wahyu kucingnya. Betul Bu? Loh, betul nggak Bu? Benar nggak Bu? Waduh, itu kata Dr. Mariono. Nah itulah arkanul islami khamsatun. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang mau nanya Bu? Saya dari tadi ngajar ngeliatin jam aja, jam 5 seperempat kita selesai. Soalnya maghrib sekarang jam 6 kurang. Iya Bu, Ibu hari ini puasa mau pada masak. Ibu Haji Ani udah wanti-wanti sama saya. Kemarin katanya Ibu kesorean. Insya Allah sekarang nggak kesorean. Ya Bu Haji, mohon maaf tadi saya agak telat karena hari ini ada kebijakan press release terbaru dari Saudi. Nusuk paspor harus 2 suku kata tapi dibalik. Jadi namanya dari depan duluan. Kalau dulu kan Trisni Handayani, jadi sekarang Handayani Trisni Wasirin, begitu. Ya Bu, jadi ini ada beberapa, kalau kemarin kan 3 suku kata, kalau sekarang hanya 2 suku kata. Press release terbaru. Ya Bu, nanti yang pergi tahun haji tahun ini ada beberapa yang tidak bisa bikin visa nih. Makanya kita lagi liur, lagi bingung. Alhamdulillah untuk keberangkatan besok Sabtu Allah berikan kemudahan, 64 jamaah sudah selesai semuanya visa. Doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan sehat afiat. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lijalalika wa zikri 'azimi sultani. Allahumma inna jam'ana marhuma wa tafarruqa min ba'diha tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma afiq lakami tarikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, Ibu kajian selainnya dan saya semoga apa yang